Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Rosida. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi ke teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman, hari ini Ita bakal kasih informasi lagi tentang job yang masuk minggu ini ya teman-teman. Untuk minggu yang kemarin-kemarin sudah lewat, nggak saya masukin lagi karena memang sudah full yang masuk di pabrik-pabrik tersebut. Jadi ini pabrik-pabrik yang masih kosong. Untuk teman-teman yang mau mendaftar silahkan ya. Jadi langsung aja untuk pabrik yang pertama, ini ada pabrik produksi pegangan ya, pagar, kisi-kisi dan pengelasan daerah Taichung teman-teman. Ini hanya butuh 2 tenaga kerja Indonesia atau calon TKI teman-teman. Untuk persyaratannya langsung aja, yaitu laki-laki ya, usianya dari 25 sampai dengan 32 tahun, tinggi minimal 165 cm, sudah menikah nih. Bagi teman-teman yang belum menikah nggak bisa daftar ke pabrik ini. Ada pengalaman las, buat teman-teman yang punya pengalaman las boleh banget nih ya, siap-siap untuk masuk di pabrik ini. Jadi pengerjaannya apa aja teman-teman? Pekerjaannya yaitu pengelasan, pengoperasikan lengan robot, perlu pergi ke lokasi konstruksi. Jadi misalkan teman-teman ngelas di daerah konstruksi A, teman-teman harus ke sana, nggak selalu di pabrik gitu ya. Bersih-bersih lingkungan pabrik, penggilingan, pemotongan dan tang pembolong. Lemburnya 66 sampai 100 jam per bulan teman-teman. Harus bersedia ikut lembur. Jadi ini banyak lemburnya di pabrik ini. Kemudian potongan akomodasi ada 2.400 New Taiwan dollar per bulan. Ini biasanya untuk mes dan lain-lain. Disediakan makan saat kerja. Job 2 tahun 11 bulan 17 hari. Jadi job ini nggak ada 3 tahun. Jadi hanya 2 tahun 11 bulan 17 hari. Berarti 3 tahunnya kurang sedikit aja teman-teman gitu ya. Ya anggap aja 3 tahun sama aja ya, karena kan kontraknya di Taiwan 3 tahun. Kemudian job selanjutnya ini ada job pabrik spare part alat olahraga daerah Taichung atau daerah pertengahan di Taiwan. Ini hanya butuh 2 tenaga kerja laki-laki dengan usia dari 22 sampai dengan 30 tahun. Untuk tinggi badan 165 sampai dengan 175 cm, beratnya dari 60 sampai 65 kg aja. Pendidikan minimal SMA sederajat. Tidak merokok nih teman-teman, tidak buta warna, mata normal, tidak bertato atau ada bekas tato. Pekerjaannya mengoperasikan mesin injeksi, mesin penggiling, angkat berat, membersihkan lingkungan kerja pabrik. Jadi untuk lemburnya dari 0 sampai 46 jam per bulan, tergantung pesanan. Misalkan pesanannya banyak ya berarti banyak lemburan gitu ya. Potongan akomodasi 2.400 New Taiwan dollar per bulan. Disediakan makan saat kerja. Kalau misalkan teman-teman kerja berarti dikasih makan seperti itu. Lanjut job berikutnya teman-teman, ini ada job pabrik plastik daerah Taoyuan Guanyin. Jadi daerah atas ya teman-teman. Nah ini butuh hanya 1 tenaga kerja laki-laki ya. Usianya dari 22 sampai dengan 28 tahun. Tinggi badan minimal 170 cm dengan berat badan ideal, nggak boleh terlalu gemuk, nggak boleh terlalu kurus ya teman-teman. Di sini mintanya yang sudah ex Taiwan finish kontrak dan bisa bahasa Mandarin. Ni hao ma, wo yao ci fan, wo yao qu na li zeyang. Jadi tidak buta warna juga, tidak mata minus atau plus, tidak bertato maunya ya. Kerjanya menggunakan tangan kanan, nggak boleh yang kidal atau menggunakan tangan kiri. Dan di sini maunya yang bukan ex ABK, bukan ex Korea dan juga bukan ex Jepang ya. Untuk pekerjaannya ini mengerjakan pelet plastik, mesin injeksi, mesin extruder, bekerja menggunakan tangan kanan ya, tidak kidal. Dan di sini lingkungan kerja lebih kotor. Harus mengangkat pelet plastik kira-kira 30 kg. Kalau bagi laki-laki 30 gram mungkin nggak begitu berat ya teman-teman. Potongan mesnya dan makan di sini 2.500 New Taiwan dollar per bulan. Siang bila ada kerja akan disediakan kotak makan atau pientang kalau disebut di sana, atau di sini mungkin bisa disebut dengan nasi kotak ya, atau nasi bungkus teman-teman. Bila ada lemburan harus kerjasama dengan lemburan pasti ya. Harus mentaati peraturan pabrik udah pasti. Mes di dalam pabrik tidak boleh menginap di luar ya, takutnya mungkin ada apa-apa. Bagian kerja di lapangan kerja harus dipelajari semuanya. Dan job berikutnya saya akan lanjutkan teman-teman. Ini ada pabrik spare part mobil, gasket karet bagian mobil ya. Ini di daerah Taoyuan lagi, daerah atas. Ini hanya butuh 2 tenaga kerja
laki-laki lagi dengan usia 25 sampai dengan 30 tahun, relatif muda ya teman-teman. Tinggi minimalnya 165 cm, berat badan dari 55 sampai dengan 70 kg. Pendidikan minimal SMA sederajat. Jadi di bawah SMA nggak boleh masuk di pabrik ini atau pabrik ini nggak mau ya. Ada pengalaman pabrik spare part nih yang diutamakan ya. Kalau teman-teman ada pengalaman pabrik spare part, otomatis lebih terpilih ya di pabrik ini. Bisa baca, bisa tulis, dan mendengarkan abjad A sampai Z dalam bahasa Inggris. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pokoknya sampai Z gitu teman-teman bisa. Kemudian bisa berhitung matematika dasar seperti tambah, kurang, bagi, kali, otomatis banyak yang bisa ya teman-teman. Kemudian bisa sedikit mengoperasikan komputer untuk input kode barang dan mendata ya. Nanti pasti diajarin juga seperti ini. Dan di sini minta yang tidak buta warna. Jadi matanya harus normal, tidak bertato, dan tidak ada bekas tato. Atau teman-teman tadinya bertato kemudian dihapus, pabrik ini pun nggak mau ya. Jadi di sini juga calon TKI akan dites berhitung dan mendengarkan huruf dalam bahasa Inggris ya. Dan untuk rincian pekerjaan di pabrik ini yaitu mengoperasikan mesin, satu orang pegang 1 sampai 3 mesin, harus kuat berdiri lama nih teman-teman. Bagian peleburan suhunya dari 130 sampai dengan 140 derajat Celcius, lumayan panas ya. Dan di sini pencetakan dan pengambilan barang ya. Pengoperasian kren, pasti yang agak tinggi itu lumayan tinggi ya. Bagian gudang juga ada, pengerjaan penggunaan obat silikon atau karet juga ada, pemotongan, penimbangan, perhitungan, penimbangan, pelebelan barang. Jadi makanya kenapa harus bisa perkalian, pembagian, pertambahan sama pembagian dasar tadi ya teman-teman. Di sini kerjanya ada yang packing juga ya, kemudian ada yang kerja berdasarkan pesanan dari pabrik. Ada musim sepi, ada musim ramai gitu ya. Harus mengikuti aturan shift dan lembur. Jadi pabrik ini juga ada shiftnya teman-teman. Akan ada pelatihan selama 3 bulan. Jika sudah bisa mengikuti SOP pabrik dalam bekerja dan sudah bisa bekerja secara mandiri tanpa bantuan atau arahan, maka bisa mendapatkan lembur. Jadi bisa jadi di pabrik ini 3 bulan pertama itu belum ada lembur karena memang teman-teman harus di training dulu. Kalau sudah bisa dan mandiri baru dikasih lembur gitu ya, biar nggak acak-acakan mungkin pabriknya. Jika masa pelatihan 3 bulan tidak bisa mengikuti arahan atau masih belum mandiri dalam bekerja, maka belum bisa mendapatkan lembur dan harus mengikuti lagi pelatihan tambahan gitu teman-teman. Dan untuk pabrik selanjutnya, ini ada pabrik yang teman-teman idam-idamkan banyak teman-teman nih, pabrik spare part mobil daerah Tainan atau daerah lumayan daerah mau ke bawahnya Taiwan gitu ya teman-teman. Ini ada butuhnya 20 tenaga kerja Indonesia, itu laki-laki semuanya dari usia 24 sampai dengan 36 tahun, tinggi minimal 164 cm, berat badannya dari 60 sampai dengan 80 kg, berarti lumayan agak gemuk sedikit ya teman-teman ya. Lulusannya minimal SMP sederajat, tidak buta warna, tidak ada bekas patah tulang. Fisik harus kuat angkat sampai 40 kg. Akan ditempatkan di bagian kontainer, kemudian kerja di lingkungan yang panas ya. Pekerjaan banyak dan capek. Di sini dijelasin semua teman-teman ya. Di sini juga mintanya yang sudah ready dokumen. Jadi memang teman-teman yang ready dokumen emang pasti kita ajuin duluan gitu ya. Dan di sini juga nanti ada pelatihan dulu atau ada seleksinya di kantor pusat kita gitu teman-teman ya. Nanti jadwalnya akan kami informasikan buat teman-teman yang sudah mendaftar di pabrik ini. Dan kita lanjut pabrik selanjutnya. Ini ada pabrik untuk jok mobil daerah Miauli, daerah agak tengah-tengah ya teman-teman ya. Ini ada butuh 4 tenaga kerja laki-laki, usianya dari 20 sampai dengan 35 tahun ya. Tinggi minimalnya 160 cm. Untuk berat badan dari 50 sampai dengan 65 kg, berarti ideal ya. Pendidikan minimal SMP sederajat. 2 PMI harus ada keahlian jahit. Jadi buat teman-teman yang bisa atau punya keahlian jahit, ini sepertinya akan diprioritaskan masuk di pabrik ini ya. Lemburannya menyesuaikan permintaan pabrik, jadi nggak disebutin lemburannya berapa per bulan.
Kemudian selanjutnya teman-teman ada pabrik suku cadang mobil Gerinda, bahan aluminium dan logam daerah Taoyuan nih, daerah atas lagi teman-teman. Ini hanya butuh 3 tenaga kerja laki-laki dari usia 26 sampai dengan 32 tahun, tinggi minimal 167 cm, lulusan minimalnya SMA sederajat ya, sudah menikah dan punya anak. Jadi buat teman-teman yang sudah nikah belum punya anak nggak bisa kami masukin pabrik ini. Buat teman-teman yang masih belum menikah pun nggak bisa dimasukin pabrik ini. Jadi minta syaratnya yang sudah menikah dan punya anak ya, gitu teman-teman. Di sini juga minta yang matanya normal, tidak minus, tidak buta warna juga. Bukan ex Taiwan, bukan ex Jepang, bukan ex Korea, dan juga bukan ex ABK. Di sini pabriknya itu produksi suku cadang mobil, kemudian gerinda, pemolesan, pres, bahan aluminium dan logam, dan juga lain-lain. Harus bekerja sama untuk lembur pasti ya teman-teman. Harus bisa bekerja sama dengan pihak mandor untuk menyesuaikan atau pengaturan kerja dan tidak boleh memilih kerjaan. Jadi teman-teman nanti mandornya suruh kerja A ya, ikutin aja dulu kerja A kayak gitu ya. Harus mendengar perintah atasan, tidak boleh marah atau kesal dengan atasan ya. Itu kan manusiawi banget. Kita marah maksudnya tuh jangan marah di depannya gitu teman-teman. Boleh ada yang gurdul di belakangnya. Disediakan makan pada saat kerja, potongan akomodasinya 2.500 NT per bulan. Kemudian selanjutnya ada pabrik produksi alat pemadam kebakaran daerah Taichung, daerah tengah lagi teman-teman. Ini butuh 5 tenaga kerja Indonesia dengan kriteria itu laki-laki, usianya 22 sampai dengan 28 tahun, sangat muda ya. Tinggi minimalnya 167 cm. Matanya harus normal, tidak minus, tidak buta warna, dan juga tidak bertato. Di sini mintanya yang satu yang pernah bekerja ke Taiwan atau ex Taiwan, harus ada pengalaman kelistrikan ya. Kemudian yang 4 ini nggak apa-apa, belum pernah kerja ke Taiwan, memiliki pengalaman kerja di perusahaan perangkat pemadam kebakaran. Jadi buat teman-teman yang pernah punya pengalaman di pemadam kebakaran bisa banget kita ajuin ke pabrik ini ya. Jadi di pabrik ini memproduksi perangkat teknik pemadam kebakaran di bangunan, harus memasang pipa penyemprotan alat pemadam kebakaran ya, merakit dan memasang semua perangkat alat pemadam kebakaran dan lain-lain. Yang pasti semuanya seperti petugas damkar ya teman-teman ya. Jadi diutamakan yang memiliki pengalaman kerja di perusahaan pemadaman kebakaran, ini yang diutamain teman-teman ya. Dan semua teknik memadam kebakaran semua harus dipasang di luar lapangan ya, yaitu di proyek bangunan, bukan kerja di dalam pabrik. Sesuai dengan peraturan kerjaan dari perusahaan. Misalkan perusahaannya nyuruh kerja seperti ini ya harus seperti ini gitu ya. Dapat menerima kerjasama memasang perangkat di luar. Tempat kerjanya berpindah-pindah ya, seperti pemadam kebakaran gitu teman-teman. Misalkan yang kebakaran di A ya di sini, misalkan kebakaran yang di B ya di sini kayak gitu ya. Dan di sini juga memilih TKI yang niat untuk lembur ya teman-teman. Kemudian harus antusias untuk bekerja berbagai macam kerjaan ya, mempunyai efisiensi yang tinggi. Apabila diminta untuk lembur di hari libur harus bersedia. Harus mendengar perintah atasan, tidak boleh marah atau kesal dengan atasan ya. Gimana lagi ya, mau kesal sama marah juga itu atasan kita kayak gitu kan. Jadi untuk jawab minggu ini kita share segini dulu teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mau masuk itu bermanfaat, dan juga bisa dilihat-lihat dulu di deskripsinya pabrik ini sesuai nggak sih dengan yang saya mau, atau sesuai dengan nggak sih dengan kriteria saya gitu ya teman-teman ya, dengan kriteria teman-teman gitu ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kesehatan teman-teman. Kemudian jangan lupa teman-teman kalau yang mau daftar bisa langsung WA admin juga, atau bisa dilihat-lihat dulu jobnya ya di YouTube saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.